Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen dan Bapak instruktur mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, program pendidikan profesi guru Prajabatan tahun 2022, jurusan Matematika Universitas Pasundan. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada ruang kolaborasi. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Aat Uswatun Hasanah, kemudian Ayu Novitasari, Jaka Herul, saya sendiri Nadia Nur Hanifah, dan yang terakhir ada Yuni Nur Aini. Hasil diskusi pada ruang kolaborasi, kita itu mendiskusikan 3 permasalahan. Yang pertama itu mengenai teori belajar, yang kedua mengenai model pembelajaran konstruktivisme, dan yang terakhir studi kasus tentang Tania, Sandra, Samuel, dan Robert. Kita mulai ke soal yang pertama. Yang pertama, berikan penjelasan penerapan teori behaviorisme, teori sosial kognitivisme, teori konstruktivisme di dalam kelas. Teori behaviorisme adalah teori yang menyatakan bahwasanya perubahan tingkah laku yang dialami oleh peserta didik merupakan akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Lalu bagaimana sih penerapan pendekatan teori belajar behaviorisme ini di sekolah? Salah satu contoh penerapannya adalah pada tata tertib sekolah. Misalkan jika ada siswa atau jika ada yang membuang sampah sembarangan, maka akan dikenakan denda. Dengan pernyataan tersebut, maka siswa akan merespon dengan membuang sampah pada tempatnya. Mengapa demikian? Karena siswa tidak mau dikenakan denda karena membuang sampah sembarangan. Teori sosial kognitif menyatakan bahwasannya sebagian besar pembelajaran manusia terjadi dalam sebuah lingkungan sosial yang menyebabkan perubahan tingkah laku. Adapun contohnya adalah jika ada seseorang yang menjadi model di lingkungan peserta didik, baik itu tokoh publik maupun sosok guru yang menjadi idaman atau favorit, proses yang akan dilakukan oleh peserta didik adalah dengan cara melalui memperhatikan model tersebut. Nah, hal ini menunjukkan bahwasannya perubahan tingkah laku peserta didik bisa timbul karena adanya proses modeling atau proses belajar dilakukan dengan cara mengamati lingkungan sekitar. Teori belajar konstruktivisme menyatakan bahwasanya pengetahuan tumbuh dan berkembang melalui pengalaman. Artinya, peserta didik harus membangun pengetahuannya sendiri menjadi lebih berkembang lagi melalui berbagai macam pengalaman baru. Adapun salah satu contoh implementasi dari pendekatan teori belajar konstruktivisme adalah guru harus mampu mendorong kemandirian dan inisiatif peserta didik dalam belajar dengan cara menghargai setiap gagasan atau pemikiran peserta didik serta mendorong peserta didik berpikir secara mandiri. Hal ini berarti guru telah membantu peserta didik menemukan identitas intelektual mereka. Kita beralih ke nomor 2, yaitu berikan penjelasan mengenai model-model pembelajaran apa saja yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Tetapi sebelum kita ke model pembelajaran apa saja, alangkah lebih baiknya kita mengenal apa saja prinsip konstruktivisme, di mana ada 3 asumsi dasar dan prinsip-prinsip konstruktivisme, yaitu yang pertama, dikatakan bahwa belajar adalah proses yang aktif, yang kedua, belajar adalah kegiatan yang adaptif, dan yang ketiga, pembelajaran terletak dalam konteks di mana hal itu terjadi. Tetapi pada intinya, prinsip konstruktivisme memandang bahwa belajar adalah proses yang aktif. Nah, pada pembelajaran konstruktivisme dibutuhkan guru sebagai fasilitator yang memiliki fungsi untuk membantu siswa atau peserta didik menjadi peserta yang aktif dalam kegiatan pembelajarannya dan membuat pembelajaran yang bermakna antara pengetahuan yang dimiliki sebelumnya, pengetahuan baru, dan proses yang terlibat dalam pembelajarannya. Yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme, yaitu yang pertama,
ada pembelajaran kontekstual, di mana dalam pembelajaran kontekstual peserta didik akan belajar dengan baik jika apa yang dipelajari terkait dengan apa yang telah dia ketahui sebelumnya dan dengan peristiwa atau kegiatan yang terjadi di sekelilingnya. Nah, pada pembelajaran kontekstual ini menekankan pada daya pikir yang tinggi, mentransfer ilmu pengetahuan, terus mengumpulkan dan menganalisis data, memecahkan masalah-masalah yang tertentu yang diselesaikan baik secara kelompok maupun secara individu. Model pembelajaran yang kedua adalah model pembelajaran konstruktivisme, di mana model pembelajaran konstruktivisme mengedepankan aktivitas siswa dalam setiap interaksi edukatif untuk dapat melakukan eksplorasi dan menemukan pengetahuannya sendiri, sehingga hal tersebut sesuai dengan prinsip konstruktivisme. Pembelajaran yang ketiga adalah model pembelajaran eksploratif, di mana pada model pembelajaran eksploratif ini terjadi keterlibatan peserta didik dalam kegiatan pembelajarannya dengan mencari informasi atau topik tertentu. Nah, dalam pelaksanaannya, model pembelajaran eksploratif ini dapat menggunakan berbagai media, berbagai pendekatan, dan berbagai sumber informasi belajar. Nah, karena adanya keterlibatan peserta didik dalam kegiatan pembelajarannya, hal ini memfasilitasi terjadinya interaksi antar peserta didik dan mampu merefleksikan kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya. Pembelajaran yang terakhir, yaitu model pembelajaran yang keempat, adalah model pembelajaran inquiry. Model pembelajaran inquiry adalah kegiatan belajar yang menekankan pada pengembangan keterampilan penyelidikan peserta didik dan kegiatan berpikir yang memungkinkan peserta didik untuk melanjutkan pengetahuan. Nah, metode ini memberikan kesempatan kepada peserta didik dalam penyelidikan sebuah masalah. Terdapat permasalahan, yaitu seorang anak yang berusia 7 tahun bernama Tania memiliki kemampuan rendah dan berkeinginan rendah untuk sukses. Untuk menjawab permasalahan tersebut, kita tinjau dulu dari masalahnya. Tania ini berusia 7 tahun, berarti Tania adalah usia masuk sekolah dasar. Nah, menjelang masuk sekolah dasar, anak telah mengembangkan keterampilan berpikir, bertindak, dan pengaruh sosial yang lebih kompleks. Nah, sampai pada saat ini, siswa berusia 7 tahun menurut Piaget bahwa kondisi lingkungan sekitar berpengaruh terhadap perkembangan anak. Sampai dengan masa ini, anak memiliki sikap egosentris, yakni berpusat terhadap dirinya atau dengan dunia mereka, misalnya keluarga, lingkungan sekitar, teman-teman di taman kanak-kanaknya, teman-teman di sekolah dasarnya, dan lingkungan yang berhubungan langsung dengan anak tersebut. Permasalahan yang dialami oleh Tania ini adalah karena motivasi dalam belajar yang rendah sehingga kemampuannya juga rendah. Nah, oleh karena itu, Tania memerlukan stimulus dan respon dalam pembelajaran. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Thorndike dalam teori behaviorism. Sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Thorndike, Piaget juga menyatakan bahwa lingkungan sekitar dan peran orang dewasa sangat penting dalam tumbuh kembang anak pada usia sekolah dasar. Dan peran orang dewasa adalah untuk merangsang dan menstimulus siswa dengan pertanyaan-pertanyaan agar perkembangan kognitif juga motivasi belajar anak tersebut dapat bertumbuh kembang dengan baik. Oleh karena itu, solusi yang tepat untuk menyatakan atau menyelesaikan masalah dari Tania adalah dengan adanya stimulus respon dalam pembelajaran. Strategi meningkatkan motivasi Tania yaitu dengan meningkatkan motivasi intrinsik yang berhubungan dengan motivasi internal yang ada pada diri Tania untuk dapat melakukan kegiatan atau aktivitas berdasarkan minat juga kemauannya dari diri sendiri Tania pribadi. Hal tersebut dapat terwujud dengan beberapa strategi berikut ini. Yang pertama adalah menggunakan metode, strategi, dan model pembelajaran yang beragam. Kenapa demikian? Karena jika menggunakan metode atau aktivitas yang secara terus-menerus sama akan menyebabkan kebosanan, sehingga siswa tidak memiliki semangat dalam pembelajaran. Yang kedua adalah konsisten dalam menegakkan peraturan. Nah, peraturan ini dibuat berdasarkan kesepakatan antara siswa dengan gurunya. Yang ketiga, jadikan lingkungan fisik kelas kita sedapat mungkin bernuansa belajar. Yang keempat, melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran. Artinya, dalam belajar haruslah berpusat terhadap siswanya.
Yang kelima adalah menciptakan suasana kelas yang kondusif, aman, dan nyaman tanpa mendikte, sehingga kondisi demikian akan menyebabkan siswa merasa didukung oleh gurunya, sehingga siswa menjadi aktif dan semangat dalam proses pembelajaran. Yang terakhir adalah pemberian penghargaan untuk memotivasi siswa. Pemberian penghargaan ini diberikan kepada siswa yang telah mendapatkan pencapaian yang baik, dan dengan cara ini ternyata efektif untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, dari strategi yang sudah kami sampaikan, itulah yang dapat menyelesaikan permasalahan dari Tania. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai soal nomor 3 bagian B. Kasusnya adalah ada seorang anak yang bernama Samuel yang berusia 10 tahun. Samuel ini sangat bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi. Namun, dia memiliki rasa takut akan suatu kegagalan yang sangat kuat. Nah, sebelum kita merencanakan bagaimana cara meningkatkan motivasi Samuel, mari kita analisis terlebih dahulu masalahnya. Munculnya rasa takut akan kegagalan yang kuat bisa terjadi karena adanya stereotip-stereotip negatif yang ditimbulkan oleh lingkungan sekitarnya terhadap kegagalan. Hal ini juga didukung dengan sikap Samuel yang selalu berusaha untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi. Berdasarkan hal tersebut, hal yang dapat dilakukan adalah dengan menciptakan lingkungan belajar yang suportif bagi peserta didik. Hal ini berkaitan erat dengan teori belajar konstruktivisme menurut Vygotsky, yang menyatakan bahwa belajar merupakan sebuah proses yang melibatkan dua elemen penting. Yang pertama, belajar merupakan proses secara biologis sebagai proses dasar. Kemudian, yang kedua, proses secara psikososial sebagai proses yang lebih tinggi dan berkaitan dengan lingkungan sosial budaya. Nah, adapun strategi yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar Samuel ini, yang pertama yaitu dengan mengimplementasikan pembelajaran kolaboratif di kelas yang dapat memberikan ruang bagi peserta didik untuk saling memahami karakter teman-temannya. Kemudian, kita juga dapat menciptakan iklim belajar yang dapat memfasilitasi siswa dalam mengamalkan nilai-nilai toleransi untuk menumbuhkan rasa simpati dan empati peserta didik. Untuk soal nomor 3C, yaitu Sandra, seorang anak berusia 13 tahun yang tenang di dalam kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Analisis masalah yang kami sepakati adalah bahwasanya Sandra itu mempunyai kemampuan yang cukup baik, tetapi dia meremehkan keterampilan dari teman-temannya. Nah, pada anak usia 13 tahun itu merupakan fase atau tahap pubertas, di mana ada masalah yang timbul dengan perubahan dari tingkah laku sosialnya. Secara teori, masalah yang dialami oleh Sandra itu termasuk ke dalam teori sosial kognitif, di mana ada keterkaitan antara lingkungan, kemudian perilaku, dan juga kognitif yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Dan seperti halnya yang diungkapkan oleh Bandura. Sehingga strategi atau rencana untuk meningkatkan motivasi pada Sandra yaitu dengan melalui peningkatan perspektif kognitif dengan pemberian lebih banyak tanggung jawab, kemudian lebih banyak kesempatan, dan juga pengendalian dari hasil belajar yang diperoleh oleh Sandra sendiri. Selain itu, strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan motivasi Sandra, yang pertama itu melibatkan Sandra dalam berbagai kegiatan. Nah, nantinya akan terbentuk pola pikir untuk saling berkesinambungan dengan peserta didik yang lain. Kemudian yang kedua, merefleksikan pembelajaran yang diperoleh oleh Sandra sehingga dia dapat mengevaluasi dirinya. Yang ketiga, sebagai seorang guru harus memberi apresiasi dan juga peringatan ketika Sandra memang melakukan hal-hal yang kurang baik. Itu untuk soal nomor 3C. Untuk soal nomor 3D, yaitu ada kasus di mana seorang anak bernama Robert berusia 16 tahun yang menunjukkan sedikit minat di sekolahnya. Saat ini ia tinggal bersama bibinya dengan kondisi orang tuanya sudah tidak dapat dihubungi kembali. Analisis masalah yang kami pahami yaitu kurangnya minat Robert pada saat pembelajaran di kelas dikarenakan kurangnya perhatian dan kasih sayang yang ia dapatkan dari orang tuanya. Karena bagaimanapun seorang anak itu perlu perhatian dari orang tuanya secara langsung. Nah, sehingga permasalahan tersebut termasuk ke dalam teori belajar humanistik.
Sehingga upaya atau strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan motivasi Robert diantaranya dengan perspektif sosial, di mana nantinya Robert akan membangun, memelihara, dan juga memulihkan hubungan pribadi dengan orang lain. Nah, dari situ akan timbul rasa percaya diri dan menghargai dirinya sendiri. Usaha-usaha lain yang dapat dilakukan yaitu guru bisa membagi pengalamannya atau menceritakan hal-hal yang dapat membangun rasa minat dari Robert tersendiri. Yang kedua, pelibatan Robert dengan kerjasama dengan teman-temannya. Yang ketiga, memancing rasa penasaran dari Robert untuk melakukan hal-hal pembelajaran di dalam kelas. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan dalam penyampaian. Mahatma Gandhi pernah menyatakan bahwa hiduplah seolah-olah kamu akan mati besok dan belajarlah seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 1 mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.